warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu P3K orientasi penilaian nilai dan etika pada instansi yang bersangkutan untuk mengikuti seminar pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu bisa hadir dalam rangka mengikuti atau melaksanakan seminar yang diwajibkan oleh tim dari BPSDM terhadap panjenengan untuk melaksanakan seminar. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar tanpa suatu halangan apapun. Seminar pada hari ini sesuai dengan rencana semula dan diketahui urut-urutannya. Yang pertama nanti penilaian itu meliputi 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama sikap. Nah, sikap saya sampai akhir mau di BPTK berarti diterima berarti itu 30%. Kemudian pemahaman pengenalan nilai dan etika instansi 30% juga. Seminar nanti pemaparan 40%, jadi jumlah 100%. Nilai yang nanti diharapkan ya minimal memuaskan. Ya saya harapkan seperti itu. Kalau saya memuaskan mereka koyo protokol. Dan saya harapkan nanti penampilannya bagus-bagus. Bapak Ibu sebagai teman yang saling menguatkan satu sama lain untuk bisa memberikan pertanyaan minimal 2 pertanyaan dari Bapak Ibu, 1 pertanyaan dari Pak Nafis. Nggak usah dibantah yang hebat-hebat Bapak Ibu. Nah, kalau di ini yang penting sendiri ya wis beres, harus senjata diberi masukan seperti itu. Ini saling membantu Bapak Ibu semua. Itu yang disampaikan. Nah, waktu yang disampaikan adalah 11 menit nanti masing-masing. 3 menit itu persiapan meeting. Itu saja sampaikan. Yang pertama siapa nanti? Sudah urutannya jam 8. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Urutan pertama sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nafis selaku mentor dan yang saya hormati teman-teman P3K, izinkan saya untuk menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja angkatan 11 tahun 2020. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ika Dian Nurmalasari, unit kerja SMA Negeri 1 Bode. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Tujuan pelaksanaan orientasi nilai dan etika. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Tujuan yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berasal. Untuk rencana hasil kerja, RHK merupakan sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu. Fungsi RHK sebagai alat perencana dan evaluasi yang memastikan bahwa pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi instansi. Keempat, rencana hasil kerja P3K. Ini saya memaparkan 3 rencana hasil kerja yang diintegrasi oleh kepala sekolah atau atasan. Yang pertama, pelaksananya pengelolaan standar pendidik dan tenaga pendidikan pada 8 standar nasional pendidikan. Yang kedua, pelaksananya tugas kepemimpinan atau manajerial sekolah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, pelaksananya kegiatan pengembangan diri, tenaga kependidikan dan pendidik, serta pelaksananya kegiatan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Untuk rencana kerja yang pertama, yaitu menyusun pelaksanaan pembelajaran. Untuk kegiatannya, menyusun program semester atau tahunan. Kedua, melaksanakan
capaian pembelajaran, yang ketiga menyusun modul ajar dan alur pembelajaran. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, yang pertama kompeten, yang kedua akuntabel, yang ketiga adaptif. Kemudian untuk rencana hasil kerja yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Kegiatannya melaksanakan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran atau penayangan video pembelajaran diskusi kelompok sesuai dengan modul ajar. Kemudian penerapan nilai berakhlaknya, yang pertama kompeten, yang kedua akuntabel, yang ketiga adaptif. Rencana hasil selanjutnya, melaksanakan penilaian pembelajaran. Kegiatannya perencanaan penilaian, menentukan tujuan evaluasi, mengumpulkan informasi atau data, menentukan model evaluasi. Yang kedua, pelaksanaan penilaian. Kemudian untuk penerapan nilai berakhlaknya, yaitu kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Rencana hasil selanjutnya menganalisis hasil pembelajaran. Kegiatannya yaitu yang pertama mengumpulkan informasi atau data, yang kedua menganalisis dan menginterpretasi hasil penilaian. Untuk penerapan nilai berakhlaknya kompeten, kolaboratif, dan akuntabel. Untuk rencana hasil yang berikutnya, kegiatan pengembangan diri. Kegiatannya mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi atau pelatihan atau diklat. Kemudian melaksanakan kegiatan pelatihan. Yang ketiga, menerapkan kompetensi baru atau evaluasi hasil pelatihan. Untuk penerapan nilai berakhlaknya kompeten, akuntabel, dan adaptif. Untuk rencana hasil kerja terlaksananya tugas wali kelas, kegiatannya satu, menyusun program wali kelas. Yang kedua, melaksanakan tugas sebagai wali kelas. Yang ketiga, menyusun laporan wali kelas. Untuk penerapan nilai berakhlaknya berorientasi pada pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Selanjutnya, terlaksananya tugas piket. Kegiatan menyiapkan rencana tugas sebagai guru piket. Kedua, melaksanakan tugas sebagai guru piket. Yang ketiga, menyusun laporan sebagai guru piket. Dan penerapan nilai berakhlaknya berorientasi pada pelayanan, harmonis, kolaboratif, dan akuntabel. Kesimpulan, rencana kerja dapat digunakan untuk menentukan langkah apa saja yang akan dilakukan oleh ASN P3K dari tahun ke tahun dan membuat skala prioritas dari setiap pekerjaan. Terima kasih. Selanjutnya, monggo yang ingin bertanya. Monggo Ibu. Izin bertanya Bu Ika, perkenalkan nama saya Bu Cincin Agustin dari SMA Negeri 1 Jombang. Bagaimana cara Bu Ika untuk menyusun dokumen RHK sebagai alat perencanaan dan juga evaluasi dalam pelaksanaan tugasnya? Terima kasih. Terima kasih Bu Cincin, monggo Bu Ika. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi RHK menjadi pedoman untuk menentukan prioritas pekerjaan dan target kinerja yang harus dicapai. Kemudian melalui evaluasi menggunakan RHK kita dapat menilai sejauh mana pelaksanaan tugas telah berjalan sesuai rencana. Dengan demikian RHK menjadi alat yang efektif untuk memastikan tugas-tugas yang dilaksanakan selaras dengan tujuan pendidikan ya dan kebutuhan peserta didik. Monggo Bu Ika. Terima kasih. Saya Bu Umu Wadida dari SMA 1 Sadi mau bertanya kepada Bu Ika, apa saja prioritas utama dalam penyusunan laporan wali kelas? Dalam penyusunan program wali kelas, yang pertama saya akan membangun hubungan positif kepada peserta didik. Contohnya dengan membiasakan sikap terbuka, maksudnya kalau misalnya ada masalah atau apa itu dibiasakan untuk dibicarakan bersama agar masalahnya segera terselesaikan. Kemudian yang kedua, mengawasi dan memantau perkembangan siswa. Kemudian membangun hubungan kepada orang tua, jadi tetap
didik yang mungkin sering tidak berangkat sekolah atau sering terlambat, maka akan segera dikomunikasikan kepada orang tua atau wali murid. Kemudian meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban dengan membuat kesepakatan kelas pada saat awal masuk sekolah. Yang terakhir adalah menyusun laporan wali kelas. Seperti itu Bu Ungu. Apakah ya nanti ya? Visinya apa? Ada apa? Visi SMK, visi SMA. Ya. Demikian hasil paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Kita cukup antusias dan semangat, dan saya juga terima kasih atas partisipasi dari semuanya yang ikut bertanya dan menanyakan, dan teman-teman juga paham untuk bisa menjawab dengan sebaik Bapak Ibu semua. Terkait dengan itu, nanti hal-hal yang tadi disampaikan perlu dibenahi. Kalau ada yang dibenahi, kalau ada yang perlu ditambahi. Misalnya foto kurang, dokumennya ditambahi, ataupun yang perlu ditampilkan di sini mau di print out sebagai dokumen untuk laporan ditambahi juga boleh. Sehingga itu tambahan seperti itu. Yang kedua, terkait dengan RHK yang cukup bagus Bapak Ibu semua, minimal tadi saya ada yang 2, ada yang 3, minimal 3 tadi sampai ada yang 5, itu semua adalah harus direalisasikan dengan baik Bapak Ibu. Tanpa direlasikan Bapak Ibu itu yang namanya rencana tanpa realisasi itu bohong, sehingga perlu direlasikan. Bapak Ibu, saya tahu bahwa Ibu adalah ASN P3K yang mana perlu mengabdikan diri sebagai guru. Guru itu adalah guru dan biru, saya sampaikan seperti itu. Kemudian juga sebagai pendidik yang artinya memberikan pendidikan karakter dan juga ilmunya Bapak Ibu. Sehingga dengan semangat RHK realisasi, mudah-mudahan ilmunya bisa menjadi ilmu yang jadiah ya Pak Indah ya. Jadi hasilnya yang bermanfaat. Terkait dengan tugas Bapak Ibu, saya hari ini mendapatkan tugas untuk mengupload 3 hal Bapak Ibu. 1, daftar hadir. Ini sudah dihadir semua Bapak Alhamdulillah. Yang kedua, berita acara. Ini kalau diumumkan hari ini harus kita upload masing-masing. Sudah selesai belum Bapak Ibu? Makanya kemarin saya suruh print untuk diupload kepada kami oleh atasan langsung. Contohnya ini Bu siapa? Bu Cincin. Mudah-mudahan hari ini sudah semua. Karena